Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul Pelaporan Segmen dan Interim. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Putri Dinda Sulistia Putri dengan NEM akhir 055, dan nantinya perkenalan dua rekan saya akan dilanjutkan pada saat menyampaikan materi presentasi. Sekarang saya akan membawakan materi yaitu isu akuntansi pelaporan segmen dan informasi tentang segmen operasi, di mana pada tahun 1994 DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. Dan kemudian pada tahun 2000 DSAK mengadopsi IAS 14 atau revisi 1997 dan kemudian merevisi PSAK nomor 5 serta mengubah namanya menjadi pelaporan segmen. Peraturan ini mewajibkan pengungkapan informasi berdasarkan segmen usaha dan geografis entitas. PSAK 5 menjelaskan definisi dari beberapa istilah. Yang pertama ada segmen usaha yang merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Dan komponen ini memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan yang dimiliki oleh segmen lain. Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan terkait atau tidaknya produk atau jasa, di mana di antaranya ada yang pertama, ada karakteristik produk atau jasa, kemudian ada karakteristik proses produksi, lalu jenis atau golongan pelanggan, ada metode pendistribusian produk dan penyediaan jasa, dan yang terakhir yaitu karakteristik iklim regulasi. Lalu yang kedua ada segmen geografis yang merupakan komponen pada perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada wilayah atau lingkungan ekonomi tertentu. Dan komponen ini memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan yang dimiliki pada komponen yang beroperasi pada wilayah atau lingkungan ekonomi lain. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi segmen geografis. Di antaranya yang pertama ada kesamaan kondisi ekonomi dan politik, yang kedua ada hubungan antar operasi pada wilayah yang berbeda, lalu yang ketiga ada kedekatan geografis operasi, yang keempat ada resiko khusus yang terdapat pada operasi di wilayah tertentu, lalu yang keempat ada regulasi pengendalian mata uang, dan yang terakhir yaitu resiko mata uang. Selanjutnya yaitu informasi tentang segmen operasi. Setiap lini dapat memiliki faktor kompetitif yang berbeda dan bereaksi berbeda tentang perubahan dalam lingkungan ekonomis. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan faktor heterogen tersebut ke dalam suatu konteks entitas tunggal. Tujuan dari pelaporan segmen adalah untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melihat di balik angka total konsolidasi ke komponen individu yang membentuk entitas tertentu. Materi selanjutnya yaitu definisi segmen dilaporkan, di mana proses penentuan segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu segmen-segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal, di mana untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu ambang batas kuantitatif 10%. Di mana DSAK menetapkan 3 aturan signifikansi 10% untuk menentukan segmen operasi mana yang harus memiliki informasi terlapor yang terpisah. Pengungkapan terpisah tersebut harus dilaksanakan oleh segmen yang memenuhi paling tidak satu dari kriteria pengujian berikut. Yang pertama, pendapatan segmen yang dilaporkan termasuk penjualan eksternal yaitu lebih besar atau sama dengan 10% dari pendapatan keseluruhan segmen operasi. Yang kedua, nilai absolut dari laba atau kerugian yaitu lebih besar atau sama dengan 10% dari nilai absolut yang mencakup A. Laba gabungan dari seluruh segmen operasi yang tidak dilaporkan rugi, atau B. Rugi gabungan dari seluruh segmen operasi yang dilaporkan rugi. Yang ketiga, aset segmen yaitu lebih besar atau sama dengan 10% dari aset gabungan dari seluruh segmen operasi. Lalu selanjutnya yaitu ilustrasi uji signifikansi 10%. Di mana dapat dilihat bahwa terdapat figur 13 strip 1 yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Anak, di mana terdapat pada buku halaman 147, dan juga ada figur 13 strip 2 yang menyajikan kertas kerja untuk menganalisis segmen operasi PT Induk dan Anak Perusahaan yang berada pada halaman 148. Di mana dari figur 13 strip 2 ini kita mengetahui bahwa entitas konsolidasi PT Induk dan PT Anak
terdiri dari 5 segmen operasi, yaitu produk makanan, plastik dan pengepakan, konsumsi dan komersial, kesehatan dan keilmuan, serta kimia. Selanjutnya itu uji signifikansi PT Induk dan anak perusahaan. Yang pertama ada uji pendapatan 10%, di mana uji pendapatan 10% ini diterapkan untuk setiap total pendapatan segmen operasi. Jika sebuah total pendapatan segmen operasi lebih besar atau sama dengan 10% dari pendapatan gabungan seluruh segmen, maka segmen tersebut akan dilaporkan secara terpisah dan diberikan pengungkapan tambahan pada laporan keuangan. Beranjak ke penerapan uji pendapatan 10%, di mana dalam figur 13-2 kita dapat mengetahui pendapatan segmen produk makanan yaitu sebesar 323 juta, plastik dan pengepakan sebesar 113 juta, konsumsi dan komersial sebesar 45 juta, kesehatan dan keilmuan sebesar 86 juta, kimia sebesar 33 juta, dan apabila ditotalkan maka total seluruh pendapatan segmen yaitu sebesar 600 juta. Nah, selanjutnya kita dapat mencari persentase pendapatan gabungan, di mana caranya yaitu pendapatan segmen dibagi dengan seluruh total pendapatan segmen, di mana didapatkan produk makanan sebesar 53,8%, plastik dan pengepakan sebesar 18,8%, konsumsi dan komersial sebesar 7,5%, kesehatan dan keilmuan sebesar 14,3%, kimia sebesar 5,5%. Nah, dari uji pendapatan tersebut menunjukkan bahwa segmen operasi yang dapat dilaporkan secara terpisah yaitu produk makanan, karena produk makanan mempunyai persentase yaitu sebesar 53,8% yang lebih besar daripada 10%. Lalu ada plastik dan pengepakan di mana lebih besar juga yaitu sebesar 18,8%, dan kesehatan dan keilmuan yaitu sebesar 14,3%. Selain itu, ada cara pintas yang sering digunakan yaitu dengan menghitung 10% dari pembagi yang dalam uji ini yaitu sebesar 600 juta. Kemudian membandingkan setiap pendapatan segmen dengan hasil tersebut yaitu sebesar 60 juta. Dengan ini, segmen yang dilaporkan secara terpisah adalah segmen dengan total pendapatan 60 juta atau lebih. Lalu, uji selanjutnya yaitu uji laba atau rugi 10%, di mana uji laba atau rugi 10% ini merupakan uji kedua untuk menentukan segmen operasi mana yang dapat dilaporkan secara terpisah, di mana ini didapat dari laba atau rugi segmen dibagi dengan nilai absolut, di mana nilai absolut didapat dari laba atau rugi operasi gabungan yang lebih besar. Oleh karena itu, dua segmen melaporkan rugi operasi selama tahun berjalan diperlukan perhitungan terpisah seperti pada slide, di mana segmen yang tidak mengalami kerugian yaitu ada produk makanan yang mengalami laba sebesar 198 juta, plastik dan pengepakan sebesar 59 juta, dan kesehatan dan keilmuan sebesar 22 juta, dan apabila dijumlahkan yaitu menjadi 279 juta. Dan segmen yang mengalami kerugian yaitu konsumsi dan komersial sebesar 25 juta, dan kimia sebesar 9 juta, sehingga total dari rugi segmen yaitu sebesar 279 juta. Dari hasil tersebut, kita mendapatkan total absolut terbesar laba yaitu sebesar 279 juta, di mana jumlah ini menjadi bilangan pembagi dari uji laba atau rugi 10%. Di mana dapat dilihat pada data pengujian yang terdapat pada slide, berdasarkan uji laba atau rugi 10% ini, kita mendapatkan segmen operasi yang dapat dilaporkan secara terpisah yaitu ada produk makanan yaitu memiliki persentase sebesar 71% yang lebih besar daripada 10%, dan juga plastik dan pengepakan yang memiliki persentase sebesar 21,1% yang lebih besar daripada 10%. Selanjutnya itu uji aset. Uji aset merupakan uji terakhir dalam menentukan apakah segmen operasi dapat dilaporkan secara terpisah, di mana pos-pos yang membentuk aset setiap segmen ditentukan oleh manajemen sebagaimana ditentukan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Beranjak ke penghitungan uji aset, di mana kita dapat mengetahui aset segmen di dalam figur 13-2, di mana diketahui produk makanan memiliki aset segmen sebesar 411 juta, lalu plastik dan pengepakan sebesar 375 juta, konsumsi dan komersial sebesar 100 juta, kesehatan dan keilmuan sebesar 310 juta, dan kimia sebesar 80 juta. Dan apabila ditotalkan, maka akan menjadi 1.276 juta. Dengan hasil tersebut, kita dapat mencari persentase dengan cara aset segmen dibagi dengan total keseluruhan aset segmen. Dari hasil persentase, maka
Segmen operasi yang dapat dilaporkan secara terpisah yaitu produk makanan memiliki persentase sebesar 32,2%, lalu plastik dan pengepakan sebesar 29,4%, dan kesehatan dan keilmuan sebesar 24,3% yang memiliki persentase lebih besar daripada 10%. Figur 13/3 mengiktisarkan hasil dari ketiga pengujian tadi, di mana bahwa segmen yang dilaporkan secara terpisah harus memenuhi salah satu dari ketiga pengujian 10%. Di mana segmen berikut yang akan dilaporkan secara terpisah yaitu produk makanan, plastik dan pengepakan, serta kesehatan dan keilmuan karena memenuhi paling tidak satu dari ketiga pengujian tersebut. Kemudian untuk segmen yang lain seperti konsumsi dan komersial serta kimia tidak dilaporkan karena tidak memenuhi ketiga pengujian tersebut. Lalu informasi spesifik dari segmen dilaporkan dalam laporan tahunan untuk 3 segmen yang dilaporkan terpisah, dan informasi ikhtisar untuk 2 segmen lain yang tidak dilaporkan dan harus digabungkan menggunakan nama seluruh segmen lainnya. Selanjutnya yaitu uji pengungkapan komprehensif, di mana setelah menentukan segmen mana yang harus dilaporkan berdasarkan satu dari ketiga uji 10%, maka perusahaan harus menerapkan uji komprehensif, di mana uji komprehensif merupakan uji pendapatan konsolidasi 75%. Uji pendapatan konsolidasi 75%, di mana total pendapatan dari sumber eksternal dari keseluruhan segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah harus paling tidak sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasi, di mana perusahaan pelaporan harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Selanjutnya, PT Induk dan PT Anak dengan 3 segmen yang dilaporkan menghitung pengujian 75% yang dapat dilihat pada slide, di mana penjualan ke konsumen non-afiliasi oleh segmen dilaporkan yaitu produk makanan sebesar 317 juta, lalu plastik dan pengepakan sebesar 95 juta, kesehatan dan keilmuan sebesar 86 juta, dan apabila ditotalkan maka total segmen dilaporkan sebesar 498 juta. Kemudian, pendapatan konsolidasi yang dapat dilihat pada figur 13/1 yaitu sebesar 572 juta. Di mana persentase segmen dilaporkan dari pendapatan konsolidasi dengan cara 498 juta dibagi 572 juta mendapatkan hasil 87,1%. Hasil ini lebih besar daripada 75%, maka dari itu tidak ada lagi segmen operasi yang dilaporkan terpisah. Namun apabila persentase tersebut kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlakukan sebagai segmen dilaporkan sampai uji 75% ini terpenuhi. Selanjutnya itu pertimbangan lainnya, di mana batasan praktis sebanyak 10 segmen digunakan sebagai batas terbanyak dari jumlah segmen yang dilaporkan. Karena jika lebih, maka informasi tambahan dapat menjadi terlalu berlebihan dan terperinci, di mana sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 10 segmen yang dilaporkan harus mempertimbangkan untuk mengagregasikan segmen-segmen yang berkaitan. Jika suatu segmen yang dilaporkan dalam periode berjalan, tetapi tidak dilaporkan terpisah pada periode-periode sebelumnya, maka pengungkapan komparatif segmen tahun-tahun sebelumnya yang dimasukkan dalam tahun berjalan harus dinyatakan kembali untuk menghasilkan data keuangan yang dapat diperbandingkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Nadia Sawista dengan NIM belakang 056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai melaporkan informasi segmen. Nah, dalam melaporkan informasi segmen ini ada 5 hal penting yang harus diungkap. Yang pertama, informasi umum yang mengidentifikasi setiap laporan segmen yang dilaporkan secara terpisah serta produk atau jasa yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu jumlah segmen yang dilaporkan terpisah. Nah, dalam hal ini harus meliputi laba rugi per segmen serta aset dan kewajiban per segmen. Selanjutnya yaitu ukuran laba rugi segmen. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk mengukur laba rugi yang akan ditinjau oleh pimpinan pembuat keputusan. Nah, selanjutnya yaitu aset dan kewajiban segmen. Nah, dalam aset dan kewajiban segmen ini, aset segmen harus diungkap apabila
jumlah investasi investi berupa investasi ekuitas, dan jumlah kewajiban dimasukkan dalam penentuan aset segmen. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi total konsolidasi. Hal ini meliputi pendapatan total, laba rugi total, aset total, kewajiban total, serta total dari konsolidasi yang harus diungkap. Selanjutnya yaitu identifikasi laporan segmen. Nah, dalam identifikasi laporan segmen ini ada dua jenis penyajian, yaitu yang pertama segmen usaha, yang kedua ada segmen geografis. Nah, segmen usaha merupakan segmen yang apabila risiko dan imbalannya itu dipengaruhi oleh diferensiasi produk atau jasanya. Sedangkan segmen geografis adalah segmen yang apabila risiko dan imbalan perusahaannya akan dipengaruhi oleh perbedaan dari kondisi operasional di berbagai negara yang meliputi wilayah geografis. Selanjutnya yaitu materi mengenai informasi segmen sekunder. Nah, dalam informasi segmen sekunder ini merupakan suatu penentuan apakah segmen usaha yang menjadi segmen primer atau segmen geografis yang akan menjadi segmen primer. Nah, apabila segmen usaha yang menjadi segmen primer, maka pendapatan segmen dari pelanggan eksternal akan dihubungkan dengan lokasi pelanggan tersebut. Begitu juga dengan nilai yang menyertai aset, yaitu nilai yang menyertai aset segmen akan dihubungkan dengan lokasi aset tersebut. Sedangkan apabila segmen wilayah yang menjadi segmen primer, maka hal tersebut tidak akan dihubungkan dengan lokasi-lokasinya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai pelaporan keuangan interim. Nah, dalam hal ini harus mengetahui laporan interim itu apa. Laporan interim itu adalah laporan yang bersifat jangka pendek kurang dari 1 periode tahunan yang bertujuan untuk memberitahu investor ataupun pengguna laporan keuangan tersebut mengenai informasi terkini mengenai kemajuan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam laporan interim ini meliputi laba rugi, neraca, laporan arus kas, beserta catatan atas laporan keuangan. Nah, laba rugi, neraca, dan laporan arus kas ini harus disajikan secara komparatif. Nah, di mana akan disajikan pada periode yang sekarang serta periode yang sama pada tahun yang sebelumnya. Sedangkan pada catatan atas laporan keuangan akan mengiktisarkan setiap perubahan dalam pengukuran yang terjadi sejak akhir tahun fiskal. Baik, permasalahan akuntansi. Nah, permasalahan akuntansi ini sebagian besar dikeluarkan oleh laporan interim, di mana dalam penentuan periode laporan interim mau menggunakan bulanan, kuartal, ataupun sebelum 1 tahun tersebut. Pandangan diskrit versus pandangan integral. Pandangan diskrit memandang periode interim sama dengan periode tahunan. Pandangan integral memandang periode interim merupakan bagian dari periode tahunan. Nah, contohnya apabila suatu perusahaan mengeluarkan beban biaya pengiklanan sebesar 20 juta pada periode Januari. Kita ambil contoh laporan interim ini menggunakan periode bulanan, yaitu periode Januari. Nah, dari pandangan diskrit tersebut akan memandang 20 juta tersebut akan dibebankan secara penuh di bulan Januari. Sedangkan dari pandangan integral, biaya sebesar 20 juta tersebut akan dibebankan tidak hanya di periode Januari, tapi juga bisa dibebankan pada periode Februari maupun Maret. Selanjutnya yaitu peraturan akuntansi untuk pelaporan interim. Nah, dalam hal ini ada dua, yaitu PSAK 3 dan PSAK 25. Nah, PSAK 3 ini mengidentifikasikan laba rugi dan pengukuran biaya berdasarkan bisnis interim yang nantinya akan berisikan panduan untuk tindakan akuntansi, baik itu yang sering terjadi ataupun jarang terjadi. Sedangkan pada PSAK 25 meliputi laporan laba rugi untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, serta perubahan kebijakan akuntansi.
Yaitu standar pelaporan untuk laporan laba rugi interim. Yang paling penting yaitu pendapatan. Nah, di mana laporan interim ini sama dengan laporan laba rugi tahunan. Nah, dalam laporan laba rugi tahunan, yang paling signifikan itu adalah suatu pendapatan. Nah, pendapatan itu akan nantinya dibandingkan oleh investor, baik pendapatan periode yang sekarang maupun pendapatan periode yang sama pada tahun yang sebelumnya. Untuk itu, untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada pengguna laporan keuangan tersebut, maka laporan tersebut harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Halo semua, perkenalkan saya Komang Adi Sastrawan dengan NIM akhir 049. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai standar pelaporan untuk laporan laba rugi interim, yaitu beban pokok penjualan dan persediaan. Lanjut saja. Beban pokok penjualan itu umumnya merupakan biaya tunggal yang paling besar dalam laporan interim laba rugi komprehensif itu sendiri. Aturan umumnya adalah beban pokok penjualan interim tersebut harus dihitung dengan elemen biaya langsung dan biaya yang dialokasikan atas dasar yang sama sebagaimana yang digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan tahunan. Namun, PSAK 3 memperbolehkan modifikasi praktis atas aturan umum sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan estimasi tingkat laba bruto, di mana estimasi ini dapat digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan interim. Dengan demikian, persediaan fisik tersebut tidak perlu dibuat dalam setiap laporan keuangan interimnya. Kemudian yang kedua, penilaian yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto atau NRV. Kerugian persediaan dari penurunan NRV itu jika di bawah biaya perolehan, maka diakui pada periode penurunan tersebut. Dan pemulihan dari NRV pada periode interim berikutnya harus diakui pada periode pemulihan sebagai mana pemulihan kerugian yang diakui pada periode interim sebelumnya dari tahun fiskal. Tidak ada keuntungan yang diakui untuk kenaikan NRV tersebut jika di atas biaya perolehannya. Pengembalian harga pasar di periode interim berikutnya pada tahun fiskal yang sama harus diakui sebagai keuntungan pada periode interim berikutnya. Kemudian yang ketiga, sistem biaya standar, di mana produsen yang menggunakan sistem biaya standar ini menghitung beban pokok penjualan dan persediaan akhir harus menggunakan prosedur yang sama untuk menentukan varian selama satu periode interim dengan yang digunakan untuk tahun fiskalnya. Akan tetapi, varian yang diantisipasi akan diserap pada akhir tahun fiskal yang biasanya tidak dimasukkan dalam menghitung laba rugi interim perusahaan. Kemudian saya akan lanjut ke ilustrasi mengenai penurunan nilai pasar dan pemulihan. Jadi ilustrasi ini mengilustrasikan penggunaan metode menghitung yang terendah antara biaya perolehan dan NRV pada laporan interim. Jadi untuk laporannya yang pertama ada pada awal tahun fiskal PT Induk memiliki persediaan sebanyak 10.000 unit dengan biaya FIFO sebesar 10.000 per unitnya. Yang kedua, tidak ada pembelian tambahan selama tahun berjalan. Yang ketiga, penjualan dan nilai realisasi neto pada akhir kuartal selama tahun fiskal adalah sebagai berikut. Kuartal pertama, unit yang dijual dalam kuartal tersebut 2.000 unit NRV pada akhir kuartal pertama senilai Rp7.000. Kuartal kedua, unit yang dijual sebanyak 2.000 unit NRV pada akhir kuartal senilai Rp6.000. Kuartal ketiga, unit yang dijual sebanyak 2.000 dan unit NRV pada akhir kuartal senilai Rp7.000. Kuartal 4, unit yang dijual 2.000 unit NRV pada akhir kuartal senilai Rp11.000.
di PT Indo ini tidak yakin mengenai penyebab turunnya NRV dan menganggapnya akan menjadi permanen. Karena itu, perusahaan mengakui penurunan tersebut dalam kuartal terjadinya dan tidak ada pengakuan yang diperlukan jika penurunan tersebut diantisipasi berlangsung sementara atau temporer dengan pemulihan pada akhir tahun. Dapat dilihat pada tabel analisis perhitungannya. Pada saldo awal tahun PT Induk memiliki unit 10.000 dengan harga per unitnya Rp10.000 jadi total Rp100 juta. Kemudian persediaan dijual pada kuartal pertama sebanyak 2.000 unit dengan harga Rp10.000 menjadi total Rp20 juta. Lalu dilakukan penyesuaian ke pasar karena adanya unit NRV pada akhir kuartal pertama. Di unit yang disesuaikan ke pasar menjadi 8.000 di mana 10.000 dikurangi 2.000 dengan harganya 3.000 didapatkan dari 10.000 harga unit perolehan awal dikurangi harga unit NRV 7.000 menjadi 3.000 dan total 8.000 dikali 3.000 menjadi Rp24 juta. Lalu saldo akhir kuartal pertama menjadi unitnya 8.000, harga per unit menjadi 7.000 dengan total Rp56 juta. Lalu pada kuartal kedua persediaan yang dijual 2.000 dengan harga per unit menjadi 7.000 karena di kuartal pertama tadi telah disesuaikan. Kemudian 2.000 dikali dengan 7.000 menjadi total Rp14 juta. Kemudian penyesuaian ke pasar unit menjadi 6.000 kenakan 8.000 dikurangi 2.000. Lalu harga per unitnya 1.000 di mana harga per unitnya 7.000 dikurangi harga unit NRV kuartal kedua 6.000 menjadi 1.000. Kemudian 6.000 dikalikan 1.000 menjadi total Rp6 juta. Di saldo akhir kuartal kedua menjadi unit sebanyak 6.000, harga per unit Rp6.000 dan total Rp36 juta. Lalu pada kuartal ketiga persediaan dijual 2.000 dengan harga per unit Rp6.000 menjadi total Rp12 juta. Di pemulihan harga ke pasar dengan unit 4.000 itu didapatkan dari sisa unit kuartal kedua 6.000 dikurangi persediaan yang dijual kuartal ketiga sebanyak 2.000 menjadi 4.000 dan harga per unit yang disesuaikan ke pasar itu menjadi 1.000 karena 6.000 harga per unitnya dikurangi harga per unit NRV pada akhir kuartal ketiga senilai 7.000 menjadi Rp1.000. Jadinya total pemulihan ke pasarnya menjadi Rp4 juta dan saldo akhir kuartal ketiga menjadi 4.000 unit dan harga per unitnya 7.000 dengan total menjadi Rp28 juta. Di harga per unitnya ini meningkat dikarenakan terjadinya pemulihan harga ke pasar karena harga unit NRV pada akhir kuartal ketiga melebihi harga per unit persediaan perusahaannya. Jadi harga unit persediaannya 6.000 sedangkan harga per unit NRV pada akhir kuartal ketiga senilai 7.000. Jadi terjadinya pemulihan harga ke pasar pada kuartal ketiga. Kemudian pada kuartal keempat persediaan yang dijual sebanyak 2.000 unit dengan harga Rp7.000 menjadi total Rp14 juta.
Kemudian pemulihan harga ke pasar juga terjadi karena harga per unitnya lebih kecil dibandingkan harga per unit NRV-nya. Di pemulihan harga ke pasar 2.000 dikalikan 7.000 dikurangi 10.000. Di hal ini dikarenakan pada keterangan tadi unit NRV per akhir kuartal keempat sebanyak Rp11.000. Jadi di dalam perhitungan persediaan, unit NRV biasanya tidak mungkin melebihi dari biaya perolehannya. Jadinya dari 2.000 unit yang telah dijual tersebut diharapkan mampu untuk memulihkan harga perolehan yang telah didapatkan senilai Rp10.000. Di pemulihan harga ke pasar yaitu 2.000 dikalikan 7.000 dikurangi Rp10.000 dan mendapatkan saldo akhir kuartal keempat yaitu 2.000 unit dengan harga per unitnya Rp7.000 dan total menjadi dengan harga per unit Rp10.000 dan total menjadi Rp20 juta. Jadi lanjut ke standar yang selanjutnya yaitu biaya dan beban lain-lain, di mana pandangan integral yang diadopsi oleh PSAK 3 terbukti ketika berhadapan dengan biaya periode interim. Prinsip umumnya adalah bahwa biaya dan beban itu harus dibebankan ke laba rugi interim dalam periode interim di mana biaya dan beban lain-lain tersebut terjadi. Biaya dan beban lain-lain selain biaya produk harus dibebankan dengan dasar yang sama seperti periode tahunannya. Namun, beberapa biaya dan beban ini dialokasikan di antara periode interim berdasarkan pada estimasi waktu yang dipergunakan, manfaat yang diterima, dan atau tingkat aktivitas dari periode interim tersebut sebagai bagian dari estimasi jumlah untuk tahun fiskal penuh. Pilihan antara pengakuan langsung dari pengeluaran dalam laporan laba rugi periode interim dan penggunaan penangguhan serta alokasi ke beberapa laporan laba rugi periode interim tersebut berdasarkan evaluasi subjektif dari periode yang mendapatkan manfaat dari pengeluaran tersebut. Walaupun sebagian besar pengeluaran dibebankan ke periode interim pada saat terjadinya, namun biaya dan beban lain-lain ini juga bisa ditangguhkan dan dialokasikan ke beberapa periode interim. Jadi contohnya seperti pada beberapa perusahaan yang memfokuskan pada perbaikan peralatan yang besar dalam satu waktu pada suatu periode interim. Untuk pelaporan interim perusahaan tersebut, biaya perbaikan itu dapat ditangguhkan menjadi aset dibayar di muka. Kemudian, pajak properti harus ditangguhkan atau diakui pada saat periode interim daripada diakui secara penuh sebagai sebuah beban periode interim saat pajak dibayar. Lalu biaya kampanye iklan besar harus dialokasikan pada periode interim yang mendapatkan manfaat dari biaya tersebut daripada yang diakui semata-mata dalam periode interim saat biaya itu terjadi. Jadi biaya iklan tersebut yang dialokasikan ke periode interim hanya yang mendapatkan manfaatnya saja. Semisal biaya iklan tersebut hanya memberikan manfaat ke perusahaan pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat, maka dalam pelaporan interimnya perusahaan memasukkan biaya alokasi iklan tersebut hanya pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Perhitungan pajak penghasilan interim atau interim income tax
menimbulkan suatu permasalahan khususnya bagi akuntan karena beban pajak yang sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan untuk keseluruhan tahun buku. Selain itu, perbedaan temporer antara akuntansi pajak dan akuntansi PABU mengharuskan pengakuan pajak tangguhan. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Jadi perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak ini, untuk laba akuntansi dan dengan laba pajak yang menyebabkan adanya pajak tangguhan. Jadi sebagai contoh, suatu pendapatan dapat diakui atas pajak sebelum atau sesudah periode di mana pendapatan itu diakui untuk tujuan laba akuntansi, atau beban dapat diakui untuk tujuan pajak dalam periode yang berbeda dari yang digunakan untuk tujuan laba akuntansi itu sendiri. Di berikut ini adalah contoh dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Yang pertama, sewa diterima di muka dilaporkan pada pengembalian pajak dalam periode pengumpulan, tetapi sebagai pendapatan pada laba akuntansi dalam periode yang diperolehnya. Kedua, estimasi beban dan rugi dilaporkan menurut laba akuntansi saat akrual, tetapi pada pengembalian pajak dalam periode yang dibayarkan. Tiga, penyusutan dipercepat pada pengambilan pajak dan penyusutan garis lurus pada laporan laba rugi, yaitu selisih antara beban penyusutan pada laba akuntansi dengan laba kena pajak. Yang keempat, merevaluasi persediaan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (PNRV) pada laporan keuangan, di mana kerugian yang ditujukan pada laba akuntansi dalam periode penurunan nilai, tetapi pada pengembalian pajak dalam periode yang terjual. Kemudian ada kerugian dan rugi operasi carryback dan carry forward. Akuntan menghadapi permasalahan menarik pada saat perusahaan itu mengalami kerugian pada akhir suatu periode interimnya. Biasanya rugi operasi menghasilkan manfaat pajak, yaitu mengurangi utang pajak, karena kerugian pajak dapat dilakukan kembali terhadap laba operasi dari tahun-tahun sebelumnya dan perusahaan dapat mengajukan klaim untuk pengambilan uang pajak yang dibayarkan dalam periode sebelumnya. Setelah bagian yang dilakukan kembali dari rugi operasi sudah habis digunakan, sisa rugi operasi dilakukan ke depan atau dikompensasikan terhadap laba operasi masa depan. Namun penyisihan carryback serta carry forward tersebut diterapkan hanya untuk hasil tahunan dan bukan untuk hasil interimnya. Jadi lanjut ke standar yang selanjutnya, yaitu biaya dan beban lain-lain, di mana pandangan integral yang diadopsi oleh PSAK 3 terbukti ketika berhadapan dengan biaya periode interim. Prinsip umumnya adalah bahwa biaya dan beban itu harus dibebankan ke laba rugi interim dalam periode interim di mana biaya dan beban lain-lain tersebut terjadi. Biaya dan beban lain-lain selain biaya produk harus dibebankan dengan dasar yang sama seperti periode tahunannya. Namun, beberapa biaya dan beban ini dialokasikan di antara periode interim berdasarkan pada estimasi waktu yang dipergunakan, manfaat yang diterima, dan atau tingkat aktivitas dari periode interim tersebut sebagai bagian dari estimasi jumlah untuk tahun fiskal penuh. Pilihan antara pengakuan langsung dari pengeluaran dalam laporan laba rugi periode interim dan penggunaan penangguhan serta alokasi ke beberapa laporan laba rugi periode interim tersebut berdasarkan evaluasi subjektif dari periode yang mendapatkan manfaat dari pengeluaran tersebut. Walaupun sebagian besar pengeluaran dibebankan ke periode interim pada saat terjadinya, jadi
Penerapan retrospektif ini atau biasa disebut retrospective application adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan pada perusahaan tersebut. Semua laporan keuangan tahunan berikutnya maupun periode interim akan disesuaikan selama dampak perubahan kebijakan akuntansi. Seperti contoh, pada perusahaan yang membuat perubahan dari metode rata-rata tertimbang menjadi metode FIFO atau first in first out pada tahun berjalan, maka perusahaan tersebut harus menerapkan metode FIFO tersebut secara retrospektif ke semua periode laporan keuangan sebelumnya yang telah disediakan. Jumlah persediaan awal untuk periode sajian paling awal akan disesuaikan untuk mencerminkan kebijakan akuntansi baru dengan penyesuaian yang berhubungan dengan saldo laba, dan metode baru akan direfleksikan dalam laporan keuangan yang disajikan berikutnya. Kemudian, perubahan akuntansi pada periode interim yang selanjutnya yaitu perubahan estimasi akuntansi atau penerapan saat ini dan prospektif. Di perubahan estimasi akuntansi ini merupakan hasil informasi baru yang telah tersedia untuk suatu entitas. Perubahan ini akan dilaporkan hanya berdasarkan hasil saat ini dan prospektif. Penerapan prospektif ini adalah suatu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan akuntansi tersebut. Sebagai contoh, perubahan estimasi akuntansi dalam metode perhitungan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang karena informasi terbaru mengindikasikan penyisihan sebelumnya tidak mencukupi. Lalu perubahan pada penyusutan, amortisasi, dan depresi. PSAK 25 mensyaratkan perubahan dalam metode penyusutan, amortisasi atau depresi atas aset yang berumur panjang dan aset non-keuangan yang disebabkan oleh informasi baru seperti pola penggunaan saat ini yang berbeda dengan ekspektasi akan diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan saat ini dan prospektif digunakan untuk melaporkan perubahan tersebut dan laporan keuangan sebelumnya yang tidak perlu disajikan kembali pada laporan keuangan. Kemudian perubahan akuntansi selanjutnya yaitu kesalahan periode sebelumnya. Standar yang berlaku menyatakan bahwa sebuah koreksi atas kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bukanlah perubahan estimasi akuntansi dan entitas harus menyajikannya kembali pada laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan pada laporan tersebut. Karena kesalahan tersebut mungkin berhubungan dengan jumlah periode masa lalu yang dilaporkan. PSAK 25 juga mensyaratkan bahwa kesalahan yang telah dikoreksi secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. Atau jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian yang paling awal. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada periode awal berjalan dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif tersebut untuk mengkoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Entitas yang membuat perubahan akuntansi ini juga diharuskan untuk membuat jumlah pengungkapan pada periode di mana perubahan itu terjadi.
Termasuk dalam pengungkapan ini adalah dampak dari perubahan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan dan laba netonya. Dalam kasus perubahan kebijakan akuntansi, entitas juga harus mengungkapkan sifat dan jumlah kesalahan untuk perubahan tersebut, serta dampak kumulatif terhadap perubahan saldo laba maupun komponen ekuitas lainnya pada permulaan periode sajian yang paling awal. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata selama penyampaian tadi. Semoga teman-teman dapat mengerti mengenai materi yang telah kelompok kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.